Bulan Januari yang berkabut, nampak dari jendela, suasana udara pagi yang murung. Lampu gas yang pudar masih menyala. Hakim A memakai jubahnya, pintu diketuk orang. Ya, masuk. Selamat pagi, Yang Mulia. Selamat pagi, Pak Harita Linggir. Saya minta Anda datang karena saya ingin menanyakan soal Goldsmith, Kellner, dan Gaunisar. Saya mengaku bahwa persoalan ini tidak jelas bagi saya. Menilik gawatnya persoalan dan hura-hura yang timbul akibat peristiwa ini, maka tentunya pihak SA telah mengadakan penyelidikan, bukan? Inspektur Talinggir, saya akan merasa berterima kasih seandainya Anda mau memberikan kesimpulan mengenai peristiwa ini sebelum pengadilan saya buka. Itu bisa Anda lakukan, bukan? Pada tahun lalu, 2 Desember pukul 8.15 pagi, 3 anggota SA, Smith, Kellner, dan Gonitzer menyerang toko perhiasan Kun di Jalan Frederick, bertukar jawab beberapa kata, dan melukai Kun yang berumur 54 tahun di bagian belakang kepalanya. Peristiwa ini juga merupakan bencana material, seharga kira-kira 11.000 mark. Penyelidikan polisis yang dikerjakan pada tanggal 7 Desember tahun lalu membuktikan bahwa Talinggir yang terhormat, semua itu telah tertulis dalam laporan ini. Seumur hidup saya belum pernah melihat laporan yang sesingkat dan seceroboh ini. Dan tidak ada lagi embel-embel lagi yang diajukan kepada saya ini. Baiklah, jadi semuanya sudah tertulis di situ. Saya harap bahwa Anda rela menjelaskan latar belakang dari persoalan ini. tentu saja Yang Mulia. Nah, Latar belakangnya tidak ada Yang Mulia. Talinggir, apakah Anda akan menegaskan bahwa masalah ini tampak kompleks? Tentu saja kompleks Yang Mulia. Dikatakan di sini bahwa beberapa perhiasan telah lenyap selama insiden itu. Apakah semuanya telah ditemukan kembali? Setahu saya belum. Saya punya keluarga Yang Mulia. Saya juga punya, Talinggir. Apa Yang Mulia tahu bahwa Kun adalah seorang Yahudi? Sebagian nampak dari namanya. Benar, dan ada desas-desus tersebar di daerah situ mengenai seseorang yang terlibat di dalamnya. Siapa tersangkut dalam masalah ini? Anak perempuan Kun, 19 tahun. Kabarnya dia cantik. Apakah masalah ini sudah dibereskan secara damai? Boleh dikatakan tidak. Desas-desus itu kemudian hilang lagi. Lalu siapa yang telah didesas-desus itu? Pemilik gedung, seseorang bernama Hervonil. Ia ingin Yahudi itu keluar dari gedungnya, memindahkan tokonya. Ya, begitulah tafsiran kami. Tetapi kemudian, nyatanya, ia tetap nongkrong di situ. Tetapi bagaimanapun ini menjelaskan pertanyaan kenapa Anda semacam antisipasi terhadap Kun di daerah itu, bukan? Dan ketiga anak muda itu bertindak semata-mata gairah patriotisme. Saya kira tidak begitu Yang Mulia. Tidak bagaimana? Saya kira Smith, Kellner, dan Gonitzer tidak akan menghebohkan soal kecemasan ras itu. Kenapa tidak? Nama orang Arya yang terlibat tidak pernah disebutkan dalam laporan. Siapa orang yang bisa tahu? Dia bisa saja kan mengambil setiap orang Arya. Dan di mana bisa ditemukan? Di dalam lautan? Atau di atas langit yang kosong? Dengan pendek, SA tidak ingin membicarakan peristiwa itu. Jadi, kenapa Anda ceritakan semua ini padaku? Sebab Anda tadi berkata bahwa Anda punya keluarga. Jadi, janganlah Anda membicarakan hal yang tidak bisa dibicarakan lagi. Bagaimanapun, beberapa saksi sudah disiapkan. Saya tahu, tetapi di luar itu saya tidak tahu apa-apa. Yang Mulia, antara kita berdua, makin sedikit Anda tahu, makin baik juga kan bagi Anda. Enak saja ngomong, tapi sayalah orang yang harus menyusun keputusan. Nah ya, kemungkinan lain yang tinggal ialah bahwa Kunlah yang memulai memancing pertengkaran dengan 3 orang SA itu. Lain dari ini, tidak ada lagi cara untuk menerangkan insiden itu. Ya, begitulah juga isi pikiran saya Yang Mulia. Dalam hal ini, bagaimana caranya Kun memancing pertengkaran? Menurut keterangan mereka sendiri, mereka dipancing bertengkar oleh Kun dan seorang penganggur yang menyusup untuk Kun. Rupanya ketiga orang itu sedang berangkat untuk minum ke bar ketika melewati tokonya Kun. Tiba-tiba Wagner, penganggur itu, dan Kun sendiri mulai mengejar mereka. Tetapi tentu saja tidak ada saksinya. Ada. Hervonil, si pemilik gedung, menyatakan bahwa ia melihat Wagner memancing-mancing pertengkaran dengan orang SA itu. Ia melihatnya lewat jendela.
dan partnernya Kun, namanya Hearthstone, mengunjungi markas SA pada siang itu juga. Dan di muka Smith, Kellner, dan Gonitzer mengakui bahwa Kun selalu ngomong jijik tentang SA. Jadi, Kun mempunyai seorang partner orang Arya. Jelas! Apakah Anda sangka ia akan memilih seorang Yahudi untuk menjadi partnernya? Maka partnernya tidak akan mungkin membuat pertanyaan yang merugikan, bukan? Belum tentu. Aku kurang mengerti. Sudah jelas toko itu tidak akan bisa menuntut kerugian apabila terbukti bahwa Kun memancing pertengkaran pada Smith, Kellner, dan Gonitzer. Bagaimana Anda kalau stok partnernya tertarik untuk minta ganti kerugian? Aku tidak mengerti. Bukannya ia partnernya? Jelas. Kami sudah mengetahui bahwa Stowe bisa keluar masuk markas besar SA secara resmi dan terbuka. Maksud saya dari pintu belakang. Dan mungkin karena itulah Kun memilihnya sebagai partner. Pada suatu kali, Stowe juga pernah terlibat pada affair yang aneh. Pasukan SA pernah menculik seseorang yang kemudian keliru. Maksud saya di sini adalah salah orangnya, dan agak sulit membereskan persoalan itu. Tentu saja bukan maksud saya untuk gegabah dengan menyatakan Stowe sendiri di dalam masalah ini. Akan juga, ya bagaimanapun Yang Mulia harus berhati-hati terhadapnya. Yang Mulia baru saja menyatakan bahwa Yang Mulia punya keluarga. Jadi, saya percaya bahwa Yang Mulia bisa merahasiakan notabene ini. Apa yang tidak bisa saya lihat dengan jelas ini? Bagaimana harus tahun bias 11 beruntung apabila toko itu kehilangan 11.000 mark? Ya, perhiasan-perhiasan itu sudah jelas tidak bisa kembali lagi. Boom, hilang. Maksud saya, kita tidak bisa menemukannya pada Smith, Kellner, dan Gonitzer. Dan mereka juga tidak pernah kedapatan menjual barang-barang itu. Oh, begitu. Tentu saja Stowe tidak bisa diharapkan untuk tetap menjadikan Kun sebagai partnernya. Setelah ternyata Kun bersalah memancing pertengkaran terhadap anggota SA. Sedangkan tentang kerugian karena telah ada barang yang hilang sebagai akibat peringatan tersebut, maka Kun harus mempertanggungjawabkannya kepada Stowe. Apakah sekarang sudah jelas? Tentu saja semuanya sudah jelas. Ya, dari kesimpulannya akan menjadi begini. Kun memancing keributan terhadap ketiga anggota SA. Nyatalah, ia tidak disukai di mana-mana. Engkau sendiri telah mengatakan kepada saya, bagaimana ia membuat perasaan pemilik gedung menjadi kikuk karena skandal yang telah terjadi akibat perbuatan anak perempuannya. Ya, saya tahu. Affair ini tidak pantas untuk dibicarakan, tetapi sudah jelas bahwa pemilik gedung itu tentu akan gembira kalau melihat bahwa sebentar lagi akan ada orang yang akan pindah dari gedungnya. Banyak terima kasih Talinggir, Anda telah banyak membantu saya. Hakim A mengalami inspektur. Inspektur pergi keluar. Di ambang pintu, ia berpapasan dengan jaksa yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu. Bolehkah saya bicara sebentar? Anda, boleh? Mengenai soal Smith, Kellner, dan Gonitzer. Ya, Perkara ini kelihatannya lurus tanpa kompleks. Tetapi, ya terus terang saja, saya tidak mengerti kenapa kantor Anda mengadakan pemeriksaan pendahuluan. apa salahnya? Perkara ini menghebohkan orang-orang banyak. Bahkan anggota-anggota partai membuat agar diadakan penyelidikan. Saya melihat itu tidak lebih sebagai tindakan lancang dari seorang Yahudi. Lain tidak. Nonsin yang mulia, kesimpulan tuduhan kami mungkin kedengarannya terlalu dramatis. Tetapi percayalah bahwa perhatian yang serius pantas diberikan. Janganlah Anda naif. Anda harus belajar berpandangan yang jauh. Dan hati-hatilah, jangan membuat kesalahan atau tiba-tiba saja dengan tidak terduga Anda bisa dibuang menjadi kokid di distrik yang terpencil. Saya tidak mengerti. Anda tak mungkin berniat meloloskan Kun si Yahudi itu dari hukuman. Bagaimana kalau saya memang bermaksud begitu? Tidak benar bahwa Kun telah memancing pertengkaran. Apakah Anda berpendapat bahwa Kun tidak mungkin mendapat keadilan di dalam pemerintahan Reich ketiga semata-mata hanya ia seorang Yahudi? Aneh sekali rencana pemikiran itu. Saya tidak punya pikiran apa-apa. Saya semata-mata hanya berpendapat bahwa Smith, Kellner, dan Gonitzer melakukan perbuatan itu karena memang dipancing. Mereka bukannya dipancing Kun, tetapi oleh penganggur yang bernama Wagner.
Speed, di dalam laporan tuduhan Anda tidak ada hal itu disebutkan. Tentu saja tidak. Apa yang kami dengar hanyalah orang SE menyerangku dan lalu kami mengakhiri persoalan itu. Karena itu tugas kami. Tetapi bila seadanya saksi Fonil berkata di dalam pengadilan nanti bahwa Kun tidak memancing pertengkaran, bahwa tidak selama keributan itu, tapi sebaliknya justru si penganggur inilah, si Wagner yang agresif melancarkan makian, maka mau tidak mau kita harus mempertanggungjawabkan hal itu. Jadi, Fonil akan membuat pernyataan semacam itu. Tetapi, bukankah ia pemilik gedung? Dan ia ingin membuat pernyataan yang menguntungkan Kun. Astaga, kenapa Anda berpikir seperti itu terhadap Fonil? Bukankah ia harus mengatakan kebenaran di bawah sumpah? Mungkin Anda tidak tahu bahwa Fonil adalah intelijen dari SA, kecuali itu mempunyai koneksi yang besar. Artinya, di dalam Kementerian Kehakiman, aku nasihatkan pada Yang Mulia supaya lebih menghargai Herr Fonil yang mungkin tidak bersalah. Saya kira saya cukup menghargainya. Dewasa ini, orang juga tetap menghargai orang yang menolak orang Yahudi untuk tinggal di dalam gedungnya. Saya kira asal Kun masih tetap membayar uang sewa. Baru saja saya diberitahu bahwa suatu kali Herr Fonil memberi informasi yang tidak baik tentang diri Kun dan putrinya ialah. Jadi Yang Mulia sudah tahu akan hal itu. Tetapi bukankah Anda keliru kalau menyangka bahwa Fonil ingin menggusur Kun dari gedungnya? Sebab ternyata kemudian ia mencabut kembali informasinya itu. Bukankah lebih tepat bila kita menyangka bahwa akhirnya mereka telah menemukan kata sepakat yang paling menguntungkan? Yang Mulia, janganlah begitu naif. Harus Speed, persoalan ini tidak gampang. Patrinya sendiri yang semula kuduga akan melindunginya malah akan menuntutnya. Dan pemilik gedung itu yang semula kuduga akan menuntutnya malah melindunginya. Ini tidak gampang, tapi toh kita harus sampai pada satu kesimpulan. Untuk itulah kita digaji. Tetapi seandainya Kun dibebaskan dari segala kesalahan di mata pengadilan, nanti akan segera ia balas untuk ganti kerugian kepada pasukan SA. Tidak mungkin orang berani menuntun SA. Paling-paling ia nanti akan menuntun Schmidt, Kellner, dan Gonister yang tidak mempunyai uang sepeser pun. Nah itu siapa namanya? Wagner. Setiap orang harus berpikir 2 kali sebelum menuntun SA. Di mana Kun dewasa ini? Di rumah sakit. Dan Wagner? Di kamp konsentrasi. Ya. Menilai keadaannya benar juga bahwa Kun tidak berani menuntut Esa. Dan Wagner tidak akan banyak cerewet untuk membela namanya. Tapi orang-orang SA pasti tidak akan merasa puas apabila mereka melihat ada orang Yahudi yang bisa lolos dari hukuman pengadilan. Tetapi pengadilan harus menegaskan bahwa ketiga orang SA itu telah dipancing untuk bertengkar. Tidak begitu penting bagi mereka apakah si pemancing itu adalah orang Yahudi atau komunis. Itu tidak benar. Betapapun selama pertengkaran antara Wagner dengan orang-orang SA, toko perhiasan itu rusak dan beberapa intan telah hilang. Jadi banyak sedikitnya SA terlibat dalam masalah ini. Ya, Anda tahu tidak bisa memuaskan segala pihak. Tetapi saya percaya bahwa perasaan patriot, Anda pasti bisa memberikan bimbingan siapa yang harus dibelahnya. Dan saya menekankan satu hal, saya dinasehatkan, dan nasihat ini danting dari kalangan tinggi di dalam SA, bahwa dewasa ini negara lebih membutuhkan dukungan para hakim. Saya bingung, sangat sukar untuk tahu tentang pasti keadilan yang dikehendaki bukan Speed. Anda harus mengetahui hal ini. Tentu saja, tetapi Menteri Kehakiman kita telah mengutarakan satu ucapan yang berlirian, yang barangkali bisa dipakai sebagai pedoman. Apa saja yang bergema bagi rakyat Jerman, itulah yang disebut keadilan. Ya, tentu saja. Ucapkanlah itu dengan sedikit gembira, Tuan Hakim. Wah, sekarang Anda tahu latar belakangnya. Seharusnya sekarang tidak ada kesulitan apa-apa lagi. Sampai ketemu Yang Mulia. Jaksa meninggalkan kamar. Hakim A merasa gelisah. Ia berdiri sejenak di muka jendela, menghisap cerutu lalu pergi ke meja, membolak-balik laporan dengan pikiran yang melayang ke soal yang lain. Akhirnya, ia membunyikan bel.
Seorang pengawal masuk. Panggillah Inspektur Talinggir. Ia berada di kamar saksi. Jagalah, jangan sampai menarik perhatian orang. Talinggir, untung saja tidak meneruskan nasihatmu. Sebagai provokasi dari pihak Kun, saya dengar bahwa Harfonil bersedia memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa Wagner lah yang melakukan provokasi, bukannya Kun. Memang betul, Yang Mulia. Memang betul. Nah, apa sekarang maksudmu? Bahwa memang Wagner lah yang melakukan provokasi. Jadi, begitulah kebenarannya. Yang Mulia, kebenaran atau bukan, kita tidak bisa. Dengarkan, Bung. Anda berdiri di dalam pengadilan Jerman. Apakah Wagner mengakui kesalahan atau tidak? Yang Mulia, terus terang saja, saya tidak datang ke kamp konsentrasi untuk bertemu sendiri dengan Wagner. Tetapi di dalam laporan tanya jawab yang resmi disebutkan bahwa Wagner memang sedang sakit ginjal. Di situ disebutkan bahwa ia telah mengaku bersalah. Hanya saja... Baiklah, ia mengaku bersalah. Tetapi, apa maksudmu dengan hanya saja itu? Wagner adalah veteran Perang Dunia I. Ia menderita cacat karena tembakan di kepalanya. Dan menurut Herstow, sang partner Kun, ia tidak bisa bersuara keras. Maka, sebenarnya tidak mungkin bahwa Von Hill yang waktu itu berada di lantai 2 bisa mendengarnya memaki-maki orang SA. Sebab tidak mungkin. Ya tentu saja. Satu provokasi tidak perlu dilakukan dengan suara keras. Satu gerakan tangan saja bisa menimbulkan satu provokasi. Saya mendapatkan kesan bahwa pihak kejaksaan ingin memberikan lubang bagi SA. Ya, memang begitulah tepatnya keinginan mereka. Demikianlah Yang Mulia. Apa kata Kun? Kun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak berada di dalam toko itu. Dan luka di bagian kepalanya dikarenakan jatuh dari tangga. Itu saja yang bisa dikatakan. Orang itu mungkin benar-benar tidak bersalah, tetapi secara sial terlibat dalam perkara ini. Yang Mulia. Janganlah seperti orang gila. Berhentilah berkata Yang Mulia. Yang Mulia? Apalagi maksudmu? Janganlah engkau salah tafsir, Talinggir. Engkau harus sadar bahwa saya agak gelisah. Saya yakin kau cukup bisa dipegang kata-katanya. Tetapi etika kau memberi nasihat itu kepadaku, apa sebenarnya maksudmu? Apa Anda tidak pernah berpikir bahwa mungkin jaksa itu menginginkan jabatan Anda sekarang? Dan karenanya, ia memberi jalan yang keliru kepada Anda. Ya, hal semacam itu sudah biasa di zaman sekarang. Yahudi itu tidak bersalah, bahwa ia tidak pernah memberikan provokasi untuk bertengkar. Bahkan waktu itu, ia tidak berada di tempat pertengkaran, dan mendapatkan luka di kepalanya karena disengaja. Dan kemudian ia kembali ke tokonya. Herstow juga tidak bisa menghalang-halangi karena toko itu juga sudah menderita kerugian 11.000 mark. Sekarang Herstow, partnernya, karena tidak bisa menuntut kalau Yars ikut menanggung kerugian, maka Stow akhirnya menuntut ganti kerugian kepada SA. Ya, pasti ia akan berbuat begitu, karena saya tahu betul sifat orang ini. Tentu saja ia tidak akan berhadapan dengan SA seorang diri secara pribadi, sebab ia telah menjadi partner seorang Yahudi. Ialah yang menuntut istilah sekarang ia telah menjadi begundal Yahudi. Lalu ia akan meminjam tangan, dan akan disebutkan nanti bahwa orang-orang SA di dalam antusiasme patriotiknya telah menyita intan-intan seharga 11.000 mark. Nah, bisa Anda bayangkan nanti bagaimana orang-orang SA menerima keputusan Anda nanti. Khalayak ramai juga pasti tidak akan menerima keputusan seperti itu. Sebab di dalam Raid 3, bagaimana mungkin seorang Yahudi menyalahkan SA? Kenapa gaduh itu? Nanti dulu, Talinggir. Apa artinya kegaduhan itu? Ruang pengadilan penuh sesak. Orang-orang berdesak-desakan sehingga tidak ada jalan masuk lagi. Tapi tiba-tiba datanglah orang-orang SA. Mereka mendesak minta jalan masuk. Mereka bilang mereka diperintahkan pemimpinnya untuk hadir dalam sidang pengadilan ini. Berhati-hatilah sekarang. Nampaknya tekanan dari pihak SA terhadap Anda cukup nyata. Dengan sangat saya nasihatkan kepada Anda,
Titik beratkanlah semuanya pada Kun. Janganlah berani mengusik-ngusik SA. Baiklah, Talinggir. Semuanya akan saya pikirkan. Benar, pikirkanlah baik-baik Yang Mulia. Panggilkan Hakim Basserman. Dengan hormat, saya mengharapkan kedatangannya sebentar saja. Jangan jadi linglung Yang Mulia, sungguh kelewatan. Lihatlah apa yang Nyonya lupakan hari ini. Nyonya lupa membawa makan siang Nyonya, lalu nanti Nyonya harus memberi asa roti saja. Dan akhirnya Nyonya akan sakit perut lagi, seperti seminggu yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Anda kurang memelihara diri. Baik Flora. Saya hampir-hampir tidak bias masuk. Seluruh gedung penuh dengan orang-orang SA yang akan menyaksikan perkara ini. Tetapi, orang-orang SA yang sombong itu akan mendapatkan ganjarannya, bukan? Orang-orang itu galak dan tidak punya peri kemanusiaan. Sungguh, orang-orang SA akan menginjak Diarman. Di toko-toko daging, orang-orang berkat, untunglah masih ada keadilan di dunia. Sungguh tidak bias dibenarkan bahwa mereka memukul seorang pedagang seenaknya saja dan beramai-ramai pula. Biarpun seorang Yahudi tidak pantas diperlakukan seperti itu, dan bayangkanlah cara mereka merampok perhiasan-perhiasan itu seenaknya saja, seakan-akan semuanya itu barang-barang mereka sendiri. Seluruh orang tahu bahwa separuh anggota SA adalah anggota bekas kriminal. Seandainya tidak ada hakim dan pengadilan lagi, bahkan Cat Hendral pasti akan mereka rampok. Baik Flora. Barangkali memukuli orang sekedar untuk merampok perhiasan. Salah satu dari mereka yang bernama Sehmet dan kawan dengan seorang gadis yang 6 bulan yang lalu berkeliaran di jalan menolakkan dirinya. Dan mereka juga menyerang Wagner, pekerja kasar itu. Selagi ia menyekop salju di jalan, semua orang melihatnya. Mereka terang-terangan mengerjakannya. Seluruh distrik telah diteror oleh mereka. Dan apabila seseorang berani mengatakan sesuatu, maka ia dipukuli oleh mereka. Ia pasti tidak akan bisa bangun kembali untuk selama-lamanya. Di toko daging tadi, di hadapan orang banyak, saya telah berkata, Hakim Richer akan memberi perhitungan pada mereka. Mereka akan tahu betul watak Nyonyaku. Dengan seluruh jiwa raganya, ia mengabdi undang-undang. Bukankah benar kata-kata saya, Yang Mulia? Semua orang yang terhormat di pihak Anda. Janganlah khawatir apapun, hanya ingatlah jangan makan terlalu cepat. Kunyahlah pelan-pelan, itu baik untuk kesehatan Anda. Sekarang saya harus pergi. Saya tidak akan mengganggu Anda, Nyonya. Nyonya akan menghadapi perkara yang sulit. Tapi janganlah kehilangan kesabaran. Kunyahlah pelan-pelan. Paling-paling toh hanya akan memakan waktu 2 atau 3 menit. Dan itu tidak akan membuat perbedaan apa-apa. Tetapi sekali-sekali janganlah makan dengan urat syaraf gelisah. Nah, jagalah diri baik-baik. Kesehatan adalah pangkal kebahagiaan. Sekarang saya harus pergi. Saya lihat Nyonya sudah gelisah untuk segera membuat pernyataan dengan orang-orang SA itu. Dan saya harus segera berbelanja. Baiklah, sekarang pergilah. Ada apa, Riser? Basserman, saya ingin bicara sebentar denganmu, sebentar saja. Siang ini saya menghadapi satu perkara yang gawat. Ya, perkara dengan Nessa. Siapa yang menceritakan kepadamu? Masalah itu dibicarakan dengan hangat di Kementerian Kehakiman. Memang gawat. Apa kata mereka di sana? Mereka kasihan padamu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Saya tidak tahu. Tambahan pula saya tidak menyangka bahwa perkara ini menjadi perhatian umum. Oh ya? Ada orang mengatakan, Restau partner Kun itu agak berbahaya. Memang benar. Tetapi Vonil, pemilik gedung itu juga bukan orang pengalah.
Apa saja yang diketahui tentang dia? Cukup banyak. Ia punya relasi-relasi penting. Hah? Relasi penting di kalangan tinggi? Di kalangan tinggi, apabila kau bebaskan Yahudi itu dan kau bebaskan pula Smith, Kellner, dan Gonister dengan alasan mereka dipancing bertengkar dengan Wagner, bukankah orang-orang SA akan cukup puas? Betapapun juga Yahudi itu tidak akan berani menuntut kerugian kepada SA untuk barang-barangnya yang hilang. Engkau lupa bahwa Yahudi itu punya partner. Ia berani menuntut SA. Dan lalu akhirnya nanti seluruh pimpinan markas akan menerkam pundakku. Dan apabila kau hanya membebaskan Yahudi itu semata-mata tanpa memberinya hak untuk menuntut ganti kerugian, Vonil pasti marah-marah. Mungkin kau tidak tahu betapa banyaknya utang Vonil di bank. Yahudi itulah satu-satunya orang yang bisa menolongnya. Hah? Utang di bank? Masuk. Yang mulia, saya betul-betul terasa keadaan. Semua kursi sudah ditempati. Tiba-tiba Jaksa Agung dan Presiden Pengadilan Daerah datang. Mereka harus mendapatkan tempat duduk. Bagaimana akan mengatasinya? Sediakan 2 kursi. Tutup mulutmu dan jangan ganggu. Keluar! Itulah kartu SA terakhir. Vonir tak akan mungkin membiarkan Hun hancur. Ia sangat membutuhkannya. Untuk dijadikan sapi perahan. Saya tidak berkata begitu. Janganlah engkau menyangka yang tidak-tidak tentang saya. Kata-kata semacam itu terlampau keras untuk diucapkan Herr Vonil. Ini penting. Saya tidak mau disangka pernah mengucapkan kata-kata jijik tentang Vonil. Sungguh tidak enak untuk secara langsung menuduh Vonil perlu sapi perahan. Janganlah main gampang tersinggung. Ingatlah akan hubungan kita. Apa yang kau maksud dengan hubungan kita? Saya tidak bisa mencampuri perkaramu. Apakah engkau akan memihak menteri kehakiman atau orang-orang SA? Itu urusanmu sendiri. Di zaman sekarang harus mengurusi diri sendiri. Kau pikir apa yang tengah kita bicarakan? Aku tengah mengurus diriku sendiri. Tapi aku tidak tahu jalan mana yang harus kutempuh. Nasib sial. Ya Tuhan, kau harus mengerti Basarman. Aku mau berbuat apa saja. Katakanlah apa yang harus kuperbuat. Nampaknya engkau telah jauh sekali berubah. Aku akan berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Tetapi aku mesti diberitahu apa sebenarnya yang mereka mau. Kalau begini keadaannya, ini artinya tak ada lagi keadilan. Kalau saya jadi kamu, saya akan berteriak, tak ada lagi keadilan. Ya Tuhan, saya salah lidah, bukan itu maksud saya. Saya bermaksud untuk mengatakan bahwa apabila ada kontradiksi semacam ini, Kita harus menganggap diri kita saudara sesama manusia. ya tentu saja. Saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang berbeda tentang itu. Saya harap janganlah terlalu mempertimbangkan setiap perkataan yang saya ucapkan. Mengapa tidak? Saya seorang hakim. Sahabatku Basarman, apabila kita harus mempertimbangkan setiap ucapan dari seorang hakim, maka saya bersedia memeriksa perkara itu dengan sungguh-sungguh dan teliti dan keras. Tetapi saya harus diberitahu keputusan yang manakah yang dikehendaki oleh pihak kalangan tinggi. Apabila saya biarkan Yahudi itu bebas, maka pemilik gedung itu akan marah. Bukan pemilik gedung, maksud saya partnernya. Aduh, saya benar-benar pusing dan bingung. Dan apabila pekerjaan kasar itu menjadi sebab provokasi, maka pemilik gedung itu siapa namanya? Oh ya, Vonil. Saya tak mau kehilangan jabatan saya sekarang. Saya tak mau dipindahkan ke desa kecil. Jantung saya lemah sekali. Dan saya tak ingin bermusuhan dengan orang-orang SA. Ingatlah, saya punya keluarga. Sangat gampang bagi suami saya untuk menasihati saya agar supaya saya secara jujur mengadili perkara. Tapi tahu-tahu saya nanti di rumah sakit.
Haruskah sekalian ini saya menengahkan apa pertengkaran atau provokasi? Apakah sebenarnya yang mereka inginkan dari saya? Tentu saja saya tidak akan menjatuhkan kesalahan pada orang SA. Tapi harus kupilah apakah Yahudi itu atau pekerjaan kasar itu. Yang mana? Bagaimana saya bisa memilih antara pekerjaan kasar itu dan orang-orang Yahudi? Bagaimanapun saya tidak mau dipindahkan sebuah distrik kecil. Ini tidak bisa dipersoalkan lagi. Saya lebih suka di kamp konsentrasi. Janganlah memandang saya bersedia melakukan nasihat apapun asal jelas. Sekedar bersedia saja tidak cukup, sobat. Lantas, bagaimana yang seharusnya? Pada umumnya, hati nurani hakim akan membimbingnya. Ingatlah itu. Selamat tinggal. Ya, tentu saja. Keputusan diambil berdasarkan pengetahuan dan hati nurani. Tetapi, soalnya sekarang apa yang harus kupilah? Apa, Basserman? Katakanlah, apa? Sementara itu, Hakim B meninggalkan ruang. Hakim A menurutkannya dengan pandangan matanya. Diam, termangu, telepon berdering. Ya, Emi, mereka tidak bisa datang ke sana. Ke pesta ulang tahun, siapa yang menelponmu? Jaksa senior, dari mana dia tahu? Apa maksudmu? Aku harus memutuskan suatu perkara. Telepon diletakkan dengan mendadak. Pengawal masuk. Suara hiruk-pikuk terdengar di luar. Smith, Kellner, dan Gaunitzer telah tiba, Yang Mulia. Aku pun siap. Kursi wartawan telah penuh. Jaksa senior berkata, kursi hakim harus tetap kosong. Jangan sampai salah di tempat penonton, supaya hakim tidak terpaksa harus mengadili dengan berdiri di lantai. Betapapun aku tidak akan mengkhianati diri semacam itu. Marilah Yang Mulia. Di mana map Yang Mulia tadi? Ya, itulah yang saya mau. Tanpa laporan-laporan itu, saya bisa keliru nanti. Siapa yang sebenarnya yang tertuduh? Betul-betul ini suatu banyolan. Bagaimana nanti sikap kita kepada jaksa senior? Astaga, Yang Mulia keliru. Itu bunyi majalah, bukan map laporan. Nah, ini map laporan itu. Ia menitipkan map laporan itu ketika Hakim A. Dengan pikiran melayang dan menyeka keringat dari dahinya, Hakim A pergi ke kamar.